Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi, Situ Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Foke memberikan sejumlah wejangan kepada RK agar selalu amanah bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta serta dapat mencintai warganya. Wejangannya satu, tentu harus amanah ya menjadi pemimpin. Kedua, harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya, karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner. Ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan. Setengahnya saya belum paham, yaitu tentang budaya, tentang hal-hal yang sifatnya sosial. Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Dalam pertemuan ini, Foke mengajak keduanya berkeliling Museum MH Tamrin di Jakarta Pusat untuk lebih mengenal Jakarta. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo atau Foke. Ketiganya memilih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Mereka juga menyerap sejumlah aspirasi dari sudut pandang mantan Gubernur Jakarta. Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport, udara, dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan, dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Pramono dan Rano Karno menyebut saran dari mantan Gubernur Jakarta diperlukan untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan arah pembangunan Jakarta yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Jakarta tahun 2025-2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menangkap mantan Bupati Batubara Zahir, tersangka kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus tersangka, KPU Sumut menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan hingga ada putusan hukum berkekuatan tetap. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024 hingga 2029, Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias oleh pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPU Sumatera Utara menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan. Ada Bapason atas nama Pak Zahir ya yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum, kecuali memang statusnya itu terpidana. Sebelumnya, meski telah menyandang status tersangka, Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sudah ada kontributor iNews Sofyan Firdaus yang berada di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat malam Sofyan, bagaimana situasi terkini pasca kecelakaan di sana? Ya, Valeri, dapat saya sampaikan bahwa situasi di lokasi kejadian jalan raya dari arah Semper menuju Tanjung Priuk dan arah sebaliknya masih ditutup petugas kepolisian karena harus melakukan evakuasi mobil truk kimia yang masih berada di lokasi kejadian, seperti itu Valeri. Dan saat ini pihak kepolisian masih berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap truk kimia yang belum bisa untuk dievakuasi keluar dari lokasi kejadian. Begitu Valeri. Dan kejadian ini juga menelan korban 3 orang pengendara motor, termasuk 1 pengemudi supir truk kimia yang diduga mengalami serangan jantung dan meninggal di lokasi kejadian, Valeri. Sementara data yang saya dapat sampai saat ini untuk korban luka-luka ada 5 orang. Sebentar, Valeri. Baik, Ya, apakah ada kendala? Ya, Valeri. Apakah ada kendala dalam proses evakuasi? Sofyan, ini gambar terkini, nampaknya truk sudah berhasil dievakuasi, betul? Valeri, dapat saya kabarkan bahwa saat ini kendalanya bahwa adanya kerusakan di sistem pengereman karena ada korban sepeda motor dan korban yang terjepit di bawah dan evakuasi diduga merusak sistem pengereman, seperti itu Valeri. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mengevakuasi supir mobil truk kimia, Valeri. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya Sofyan, berapa jumlah korban tewas dan juga korban luka-luka, dan saat ini mereka sudah dibawa kemana? Dapat di kejadian luka ada 3 orang, termasuk supir, dan 5 orang mengalami luka-luka. Yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara yang 5 korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Seperti itu, Valeri. Baik, terima kasih Sofyan Firdaus atas laporannya langsung dari kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Sofyan. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Wasekjen dan Jubir DPP PKS Ahmad Fathul Bari yakin PKS telah memberikan deadline bagi Anies Baswedan untuk memastikan bersedia maju Pilkada Jakarta bersama Sohibul Iman. Di sisi lain, relawan Anies Baswedan Gis Khalifah meyakini deadline tersebut tidak ada. Bahkan Gis menantang Fathul untuk melakukan sumpah. Kemudian akhirnya mendukung Ridwan Kamil dan tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Ya, ini kan proses selanjutnya ya. Oke. Jadi 25 Juni kita deklarasikan, proses komunikasi dilanjutkan, bahkan juga ada deklarasi dari Nasdem, ya kan? Dan Nasdem membebaskan memilih wakil dan sebagainya. Dan dari proses yang ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk membuat langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa berlayar. Yang kedua juga bisa mengusung calon yang kita usulkan, Anies Baswedan, Sohibul Iman. Maka diberikan deadline. Dan deadline ini ada. Makanya kalau misalnya dibilang deadline nggak ada, coba dicek. Diceknya langsung ke orang yang bersangkutan. Kalau kita tentu kan bukan kita yang ngomong, ya kan? Tapi pimpinan PKS mengambil konteks itu. Dan akhirnya ketika sudah tidak bisa berlayar, yang pertama untuk konteks saat itu ya, karena kan konteks saat itu PKS nggak bisa berlayar sendiri kan, tidak bisa berlayar. Dan yang kedua juga Aniesnya juga belum dapat berlayar dan tidak mengusung bersama Sohibul Iman, ya maka dibuatlah langkah alternatif lain gitu. Oke, Bung Gis ada mau komentar soal ini? Tentang apa? Tentang apa yang disampaikan oleh Bung Fathul? Tentang deadline ya? Deadline dan juga akhirnya kemudian Anda yakin aspirasi dengan bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Ya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang menyampaikan.
Anda percaya, yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan. Siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Yakin, tapi kalau keyakinan itu saya terhadap bahwa itu disampaikan oleh kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua. konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita berdua. Oh, ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa emang? Kita mau bahala saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Mubahalah yakin. sumpah kok. Iya. Dan Agar kita bukan orang yang terlibat. Kan begini. Ngapain Anda menyeret-nyeret sesuatu yang tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mubahalah banyak yang Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, agar kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Tapi kalau itu bohong, semoga yang menyatakannya juga mengalami konsekuensi yang sama. Itulah mubahalah, berproses bukan bersumpah Anda. Ya masalah yang berproses bukan dia. Yang berproses Saya itu yakin Anies kok. dengan pimpinan PKS. Ya sudah, Silakan artinya ditanya Anda tidak Aniesnya, berani, ditanya sudah pimpinan cukup PKS. saja. Semoga masyarakat lah. Jangan lihat Anda berani malam ini tidak berani tahu. lalu merasa Tahu bahwa konsekuensi hari ini. mengeksploitasi kebenaran untuk milik Anda. Salah. Loh tidak, saya meminta konsekuensi. Jangan kok. konteks itu dong. Anda serasa mengeksploitasi bahwa kebenaran ini milik Loh, Anda hanya tidak. dengan konteks itu. Kan konsekuensinya berdua. Ya, Kalau enggak saya dong, bohong kan enggak tidak sembarangan. konsekuensi. Ini sebenarnya singkat soal deadline. Benarkah ada Nggak deadline? sembarangan begitu. Berbeda, Bung Ges. Saya langsung sampai tidak mau lagi diskusi. Tidak ada deadline begitu ya? Ya, makanya Sementara saya PKS mengajaknya yakin tidak ya deadline. sudah. Silakan ditanya ke Mas Anies itu. Siapa yang berbohong agar ada konsekuensi dari yang kita percayai. Masalahnya Kan bukan begitu. beliau yang dikasih deadline. Dikasih deadline kan Mas Anies. Yang Ya, menyatakan kan Anda deadline pimpinan yakin. PKS. Silakan Anda yakin. ditanya. Begini, kalau Anda yakin dengan Anda Ya yang saya katakan, yakin nggak ada urusannya juga mubahalah emang apaan. Ya, kan? berarti santai takut. aja. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara iNews. Adu mulut dipicu soal tudingan campur tangan Presiden dalam pilkada. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menyudahi jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Saya tulisin pelan-pelan ya. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Gila Anda. Anda sebut dua nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat masalah ini. Baca. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Yuk ajak saya buat berdebat apa? soal itu. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa aja, gitu loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan, straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of powernya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger?
yang menulis tadi, being and kan dia bilang nothing. So saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Nah, bilang kan? tadi, atau mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. I got your point. Then this ya, bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas, ke bawah, kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya akan jawab itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Mau debat lagi? Mau tambah debat? Berdebat itu sekarang begini yang kita perdebatkan ya. Ya saya mau terangkan cawe-cawe. Mana bukti-buktinya begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda bilang tadi, ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam. Ya Anda memang bujangan lapuk, beda iya, sama rohaniawan dong. Yang ada soal buat saya. Banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa kami ngaku ini hidup baik-baik aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan gitu ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Oke, Ada yang menjilat di sini. Anda sebarang ngomong gitu loh. Saya rasa perdebatannya lebih pada substansi Om. Biar ini substansinya. Kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu teman-teman mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? Kesalahan mana gitu loh. Nggak ada masalah kok. Nggak masalah. Nggak masalah menikmati. Tapi maksud saya lebih pada substansinya. Enggak, kita ini mau kejar dia ini ya kan. Dia ngomong ngawur-ngawur, ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri, putar kanan, gak usah. Straight to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Oke, kita beri kesempatan dulu. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu.
Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Okay. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini saya mau terangkan. Oke, silakan Bung Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau ngomong jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.